Ketika pendidikan ini sudah diambil menjadi pendidikan gratis, otomatis kan tidak ada masalah apakah mereka di swasta atau mereka di negeri sendiri. Kerabat Andalas TV, kita kembali melakukan perbincangan dengan Huda Donizar. Tadi agak hangat ya, dah. Karena anggarannya cukup besar gitu kan. Dan masalah komitmen kepala daerah ya. Saya melihatnya seperti itu. Jangan dana komite itu selalu menjadi persoalan bagi orang tua ya. Kadang-kadang dana komite itu disepakati hanya sekelompok orang tua kan. Nah, tapi yang orang tua yang lain tidak mampu jadi bermasalah gitu. Kita ingin lanjutkan dah. Salah satu persoalan lain yang muncul, sering muncul ya, setiap tahun itu adalah penerimaan peserta didik baru ya, yang dilakukan secara online dengan berbagai regulasi. Terkadang itu membingungkan gitu kan. Bahkan kepala sekolah aja bingung gitu kan, apakah ini basisnya tempat tinggal atau nilai atau bagaimana. Termasuk sekarang juga kita melaksanakan daring ya di pendidikan masa pandemi, tidak tatap muka. Udah apa-apa saja yang udah lihat sehingga PPDB ini selalu menjadi persoalan setiap tahun. Ya. Di tahun 2020 kemarin itu PPDB online yang sebenarnya ini menjadi tanggung jawab lah ya pemerintah provinsi dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kota Barat. Jadi saya lihat ada sedikit inilah, karena memang ada pandemi yang berlangsung di saat itu, ada beberapa. Silakan diminum dulu dah. Ya. Ada beberapa hal kejadian yang serentak yang ada di 2020 mengakibatkan kita gagal, Dinas Pendidikan gagal, dan kita pun saya pribadi melihat beberapa evaluasi kita terhadap PPDB ini memang terjadi permasalahan yang agak lumayan lah terkait dengan server mereka. Jadi awalnya itu Dinas Pendidikan itu melakukan berharap bisa melalui SMK, server dan lain-lain, termasuk sebelum. Tapi dari beberapa proses yang terjadi, memang ada terjadi kegagalan di dalam proses itu. Kegagalan sehingga siswa yang ingin masuk ke dalam aplikasi menjadi sulit, dan ada beberapa kejadian sehingga waktu itu dilimpahkan ke UMP. Karena sebelumnya kalau dari informasi yang saya dapat 2019 itu memang UMP yang menyelenggarakan PPDB online. PPDB online ini kan pada prinsipnya kan ini memudahkan sebenarnya. Memudahkan pada prinsipnya. Ada zonasinya, ada sekolah ini ada pemerataan. Jadi satu sekolah unggul itu tidak serta-merta seluruh siswa ini datang ke sana. Jadi ada zonasi wilayah. Jadi siapa yang terdekat tempat tinggalnya terhadap sekolah itu, itulah yang menjadi siswa di sana. Cuma ketika sekolah-sekolah favorit menjadi masalahnya ketika keluarlah semacam surat domisili oleh beberapa oknum lah di seputaran dari sekolah itu mengeluarkan surat domisili terhadap siswa yang ingin sekolah di sekolah favorit. Jadi itu yang jadi masalah kemarin. Jadi yang diharapkan pemerataan akhirnya belum sampai pada tujuan. Jadi tidak hanya sekedar persoalan jaringan ya. Tidak hanya jaringan. Jaringan siapa yang melakukan anggarannya berapa ya. Dan ini. Saya dengar kemarin juga persoalan anggaran kan. Ada. Misalnya itu kok terlalu mahal, kok diserahkan ke situ. Peraturan gubernur itu kan dibebankan ke dalam APBD.
Cuma di dinas pendidikan karena pengadaan server ini menjadi kewenangannya Diskominfo, mereka tidak melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau saya melihat solusi dari ini itu memang Dinas Kominfo, dan kemarin kita sudah melakukan itu juga, melakukan rapat kerja Dinas Kominfo untuk PPDB 2021 ini. Dinas Kominfo sudah menyiapkan server dan sudah menyiapkan SDM terkait dengan itu. Nanti di dalam server mengamankan pun sudah ke sandi, sandi negara. Jadi sudah secara keamanan saya rasa sudah memungkinkan lah. Saya pun yakin bahwa proses ini bisa menjadi selesai mengingat pengalaman yang sebelumnya. Artinya tahun ini akan dikerjakan sendiri kembali? Ya, sendiri lagi, tidak ke UMT. Tidak ke UMT. SDM-nya cukup? Kominfo. Dari Kominfo. Cuma dari beberapa data, tetap Dinas Pendidikan memberikan beberapa data ke Dinas Kominfo, mungkin dinas mereka yang akan mengolah data. Iya. Artinya pelaksana teknisnya Kominfo nanti itu ya? Ya, Kominfo. Tanggung jawabnya tetap Dinas Pendidikan. Cuma dalam proses ini, saya cuma menyampaikan kemarin kepada rekan-rekan di pemerintah provinsi, Dinas Kominfo dan Dinas Pendidikan, berharap ada solusi untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai sinyal internet. Iya. Jangan sampai nanti daerah-daerah ini yang blank spot, rupanya mereka tidak bisa melakukan proses PPDB. Kita masih banyak yang blank spot. Kalau di daerah saya itu Bang, sekitar 3 kecamatan, Empat Tunggul Selatan, Empat Tunggul, itu masih susah sinyal. Apalagi untuk sinyal internet. Iya. Dan ini pun sangat berkaitan dengan proses belajar mengajar juga, tidak hanya PPDB. Sebenarnya ini menjadi PR sebenarnya. Jadi PR bagi Dinas Pendidikan untuk ini bagaimana lagi mereka sekolah dengan cara daring, tapi internet nggak ada. Kalau bagi yang tidak mampu, handphone nggak ada, Androidnya nggak ada ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi PR bagi Dinas Pendidikan, dan termasuk mungkin keadaan seperti ini solusinya ada kurikulum kearifan lokal seharusnya. Jadi di dalam kurikulum itu kita bisa memasukkan kondisi-kondisi yang urgent di daerah kita. Jadi kalau memang daerahnya tidak bisa dapat internet, harus ada solusi. Solusinya seperti apa? Berarti itu memang kebijakan sekolah masing-masing berarti itu? Iya, kalau saya melihat kan otomatis sekarang pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan mencerna masalah ini, tidak mungkin membiarkan ini berkelanjutan. Kalau seandainya ini wabah, kita kan tidak tahu kapan harus berakhirnya dan bagaimana selanjutnya. Yang jadi pertanyaannya untuk daerah-daerah blank spot ini bagaimana? Bagaimana cara mereka sekolah? Dan sampai hari ini udah setahun, Bang. Udah setahun, dan kita melihat pergerakan di sana itu ini masuk sekolah secara biasa, tapi apakah ini kenaikan dari COVID itu kan? Jadi ini yang saya rasa dari pihak Dinas Pendidikan perlu mulai merencanakan. Kalau dari evaluasi dan rapat-rapat mitra dengan Dinas Pendidikan, apakah hal seperti itu pernah dibicarakan? Tidak. Yang jelas dari yang kita mulai ini, monet kita mungkin di bulan Juni atau Juli untuk monitoring dan evaluasi, termasuk dengan PPDB, termasuk dengan online data. Mungkin balik tadi Bang, kalau bisa memang saya melihat agak sedih juga melihat dunia pendidikan dengan kondisi sekarang. Kita butuh inovasi. Kita butuh memang perlu diperhatikan secara khusus, karena ini menyangkut generasi, menyangkut keberlanjutan kita. Seandainya ini tidak kita perhatikan dengan baik, tidak kita akomodir apa-apa yang menjadi masalah sekarang, tidak dicarikan solusinya, beberapa tahun kemudian mungkin ini yang
ini akar masalah yang akan harus kita selesaikan di kemudian hari. Tapi kembali lagi ke political will dari semua kita. Ya. Baik itu dari DPRD maupun dari gubernur ya dan kepala daerah yang lain. Udah, dinamikanya kan selalu berkembang ya tentang penerimaan siswa ini. Menurut Uda, mana yang paling bagus ya? Apakah berbasis tempat tinggal atau berbasis nilai prestasi? Uda sendiri yang lihat. Ya, kalau hari ini dari 2020 kemarin itu Bang, itu sebenarnya zonasi ini kan ada beberapa pilihan. Ada prestasi, ada afirmasi, dan ada dengan zona wilayah. Prestasi bisa juga, dengan afirmasi dia bisa juga. Cuma kalau saya melihat pemerataan, sebenarnya yang terjadi dengan SMA favorit, dengan ini kan karena pemerataan guru. Yeah. Di tempat-tempat yang bisa dikatakan kota, itu kan rata-rata memang guru-guru pada banyak di sana. Iya. Coba kalau kita bagi rata gurunya ke daerah-daerah yang di luar yang disebut SMA favorit, pasti menimbulkan keinginan masyarakat ini SMA favoritnya udah sama favorit lah. Iya. Artinya menciptakan semua sekolah favorit gitu. Kalau seperti yang dalam keadaan sekarang ini tidak ada pemerataan guru, hanya terkelompok karena ingin mengejar satu prestasi, satu pengakuan bahwa ini siswa-siswa yang sekolah di SMA favorit diterima di perguruan tinggi dan sebagainya. Ini yang akan mengakibatkan hal ini terjadi. Jadi kalau saya melihat ada pemerataannya, dan kalau saya dibilang ini pilih yang mana, pilih zonasi. Secara sistem hari ini bagus banget. Tapi kadang-kadang yang menjalankan sistem ini yang belum pas. Contoh zonasi tadi. Ketika zonasi ini kan siapa yang dekat dengan sekolah tertentu dia bisa sekolah di sana. Tapi pada saat ada oknum-oknum tertentu yang membuat surat keterangan domisili, kan sudah menjadi susah lagi aturan yang sudah kita buat. Kalau ini memang dilakukan secara fair, saya rasa semua sekolah sudah tahu. Oh gitu. Satu lagi saya melihat ada persoalan yang cukup unik ya. Apa persoalan uniknya? Kan tidak semua siswa bisa ditampung di SMA dan SMK negeri. Ketika proses seleksi berjalan, maka akan ada siswa-siswa lain yang tersisa dan terpaksa memilih sekolah swasta. Cenderung siswa-siswa yang tidak masuk ke negeri ini adalah orang-orang yang tidak mampu. Sementara masuk sekolah swasta punya biaya yang cukup besar juga gitu kan. Atau ada lagi persoalan misalnya swastanya tidak cukup tidak mendukung lah untuk peningkatan kualitasnya di situ. Paling tidak kurang memadai lah gitu. Bagaimana udah melihat itu? Memang betul, kemarin itu sewaktu PPDB online 2020, teman-teman di sekolah swasta itu menyatakan keberatan. Keberatan dengan sistem, keberatan dengan keadaan yang seperti itu. Dan saya melihat, di satu sisi, ini sebenarnya menjadi satu, kan tidak semua sekolah swasta juga yang tidak favorit. Iya. Tapi favorit kan, masalahnya orang tua yang ingin masuk itu nggak mampu gitu kan. Sementara biayanya besar. Ya, tapi kalau secara favorit Bang, kalau saya melihat output dari sekolah swasta ini banyak juga yang bagus. Cuma yang jadi terkendala sekarang ketika ada anak yang tidak mampu, tidak diterima di negeri, dan akhirnya dia diterima di swasta. Proses ini kalau prosesnya bagus di dalam zonasi, saya rasa tidak diketemukan lagi. Udah, realitas lain dari penyelenggaraan pendidikan adalah penerimaan siswa ya. Seperti yang kita bincangkan tadi, ada masyarakat kita yang tidak mampu tapi tidak diterima di sekolah negeri dan terpaksa harus sekolah di swasta. Masalah lain timbul karena sekolah swasta itu harus punya biaya dan dibiayai oleh orang tua itu sendiri gitu kan.
Bagaimana udah melihat itu? Ya. Jadi dari sistem zonasi tadi yang mengakibatkan hal itu terjadi, itu saya meyakini dari satu sekolah kan zonasi itu adalah zonasi wilayah terdekat. Dan umpamanya ada sekolah lain, yang punya zonasi terdekat juga. Yang jadi masalahnya itu berarti ada di perbatasan ini yang ada masyarakat atau famili kita yang kurang mampu, anaknya mau sekolah dan tidak bisa masuk ke zonasi negeri yang karena dia di tengah gitu. Dan kebetulan dia tidak mampu. Saya rasa itu awal penyebab kemungkinannya. Jadi ketika ini terjadi, otomatis mereka harus ke swasta. Nah ini belajar dengan yang tadi. Jadi ketika pendidikan ini sudah diambil menjadi pendidikan gratis, otomatis kan tidak ada masalah apakah mereka di swasta atau mereka di negeri sendiri. Jadi kalau saya melihat bentuk komitmen yang kita bicarakan tadi, memang komitmen untuk pendidikan gratis ini akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan di semua tingkatan sekolah juga, baik itu negeri dan itu di swasta. Apa itu dimungkinkan? Mungkin tergantung kemauan dari eksekutif dengan kalau kita di legislatif kita kan punya foksinya cuma 3. Dari sisi peraturan daerah, dari legislasi kita, budgeting kita dengan pengawasan. Dari sisi budgeting yang akan menyodorkan ini kan pemerintah daerah. Sekarang pertanyaannya serbalik, Bang. Apakah pemerintahan daerah eksekutif mau? Ya kan? Kalau mereka mau, kenapa? Kenapa tidak mungkin? Berarti nanti kita undang juga satu persatu yang bersangkutan ke Andras TV kan. Kita tanya komitmennya nanti kan. Karena ini kalau dari sisi politik itu bahasanya tadi, Bang. Ini kan aroma politik sudah mendekat. Politik adalah kemaslahatan umat. Sekarang betul-betul memikirkan umat atau tidak? Kalau untuk hal ini tidak mampu atau berikan janji lagi. Pilih saya 1 kali lagi, nanti 2024, 2025 saya berikan pendidikan gratis. Kalau sekarang tidak bisa, nanti janji lagi. Sama juga bohong. Kalau gitu biar saya aja yang nanti maju ke eksekutif. Amin. Biar realisasinya cepat ya. Tapi visinya sudah bagus juga berarti itu. Ya bisa ya. Untuk menjadi kepala daerah. Ya karena ini kan momennya karena ada hari pendidikan kita di tanggal 2 Mei. Sebenarnya kalau kita lebih lebarkan, bukan kita keluar ya dari hari pendidikan. Saya melihat sebenarnya pendidikan dan kesehatan ini sangat penting. Komitmen kepala daerah, komitmen eksekutif dan komitmen kawan-kawan yang lebih memang sangat kita butuhkan untuk betul tidak kita memperhatikan. Dan ini momen hari pendidikan kita berharap semua yang ada di Sumbar ini memang betul-betul sama memikirkan gimana minimal kita pendidikan gratis, minimalnya pendidikan gratis. Baik negeri maupun swasta. Baik negeri. Berarti butuh anggaran banyak lagi itu dah. Ya itu makanya gotong royong. Katanya itu gotong royong ya. Kita gotong royongkan bersama-sama karena pemerintah provinsi itu tidak punya wilayah. Wilayahnya kan sudah di dalam kabupaten kota. Ya kalau ditanyakan mana wilayah provinsi kan nggak ada wilayahnya. Sistemnya kan ada hanya sistem koordinasi. Ketika pemimpin eksekutif kita sama-sama duduk bersama dengan yang apa yang tidak? Karena kalau sekolah swasta sendiri udah lihat sudah cukup memadai atau belum? Secara beberapa kan mereka sudah mampu. Memang prosesnya itu karena ini swasta. Kalau swasta pun sampai sekarang kan terima bos juga loh. Ada bos juga. Nah, cuma untuk hal ini, untuk nanti itu kita bantu secara DOP-nya terkait dengan pendidikan, otomatis minimal kalau untuk sekolah-sekolah yang sudah favorit atau bagaimana, minimal ini mengurangi. Kalaupun tidak sampai ke gratis. Tapi kalau saya melihat komitmen bersama ini kan kalau dari masyarakat tidak mampu ini sebenarnya berapa banyak sih? Apakah kita tidak bisa
memberikan satu aturan regulasi ini kalau memang betul-betul tidak mampu, kenapa kita tidak biayai? Kita kan pemerintah ini hadir untuk itu. Iya. Kenapa kita nggak hadir? Kenapa kita tidak bisa untuk contohnya bukan tidak mampu aja, anak yatim? Bagaimana cara mereka sekolah kalau memang kita tidak berkomitmen bersama lah, tidak memberikan. Contohnya satu lagi bang, di beasiswa Raja Wali. Beasiswa Raja Wali ini di awal kan itu siswa berprestasi, yang disebutkan. Tapi kami minta kemarin ke Dinas Pendidikan dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi, itu tidak hanya berprestasi, kita harus masukkan tidak mampu. Tidak mampu ya. Ya kalau rata-rata, kalau boleh saya. Karena yang berprestasi selalu berkorelasi positif dengan orang yang mampu gitu rata-rata. Kan. Hasil pendidikannya lebih besar gitu kan. Lebih besar. Jadi rata-rata mereka 90% pasti orang mampu. Orang mampu. Jadi kalau kita berikan beasiswa ini rasanya bukan dibilang percuma, tidak, ini kan reward. Reward lah. Tapi mungkin lebih penting bagi siswa berprestasi dan tidak mampu. Tidak mampu ya. Nah ini kemarin saya sudah coba masukkan ke pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Biro Hukum. Kita kasih ranknya dari ranking 1 sampai 10. Jadi tidak hanya ranking 1. Nah, kemarin kan terlalu terlalu diikat. Kita sekarang 1 sampai 10 kita utamakan berprestasi dan tidak mampu. Tidak mampu. Kalau dia berprestasi, dia mampu. Ini tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritasnya berprestasi dan dia mampu. Apalagi kalau dia sudah diterima di perguruan tinggi ya dibantu ya. Dari sampai S1, S2, S3 ada bantuan dari beasiswa Raja Wali. Kalau Raja Wali setiap tahunnya berapa ada? Total nilai 5 miliar. 5 miliar setiap tahun. Yang dibagi ke masing-masing tingkatan. Ya. Sebenarnya dari sisi pemerintah saya rasa cukup banyak lah, program ada. Tergantung cara kita mengaplikasikan. Tentu otomatis dinas-dinas ini yang teknisnya, yang seharusnya lebih memikirkan bagaimana caranya bantuan ini bisa tepat guna, tepat sasaran, menghasilkan output yang memang itu yang kita inginkan. Tergantung dari hal ini, apakah orang-orang yang nanti sebentar lagi ada regulasi di pemerintahan kita bulan Agustus mungkin, apakah nanti pemimpin sekarang dia Mahyudi bisa meletakkan orang yang memang betul-betul ahli, betul-betul bisa menguasai persoalan pendidikan. Ya. Kalau tidak ya seperti itulah kira-kira. Kalau masih berbasis project itu agak bermasalah juga terus-menerus ya. Oke, terima kasih. Kalau bicara terus tentang pendidikan sepertinya tidak akan selesai ya. Apalagi solusi-solusinya jelas komitmen bersama, baik itu dari legislatif maupun dari eksekutif. Sinergisitas antara provinsi dan kabupaten kota ya. Lain kali udah datang ke Andals TV untuk topik yang berbeda. Siap ya. Oke, kerabat Andals TV, pendidikan seperti kita bicarakan tadi memang modal utama untuk melakukan perubahan. Tidak akan berubah seseorang kalau pengetahuannya tidak kuat, dan perubahan itu adalah akar dari sebuah kebaikan, dan saya yakin para kerabat akan dapat memetik hikmah atau manfaat dari perbincangan saya dengan Uda Donizar, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat. Saya Rudi Antono. Sampai jumpa.